Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 381 sampai bab 390. Sir Herring Jenkins adalah kepala daerah. Siapa yang bisa membuatnya menunggu di stasiun bus? Montana tidak bisa menutupi keterkejutannya. Apakah pria kaya dari kota itu? Tidak mungkin. Mengapa seseorang sekaya dia datang ke sini dengan bus? Tunggu di sini. Aku akan pergi menyapa. Pacar Montana meluruskan jasnya dan merapikan rambutnya. Dia sudah siap untuk pergi. Tapi Jonathan, apakah ini akan berhasil? Apakah Tuan Jenkins akan memperhatikan Anda? Montana tidak bisa tidak khawatir. Saya rasa begitu. Lagi pula, dia juga mengenal ayahku, dan aku sudah makan malam dengannya 2 kali. Jonathan meyakinkan Montana dan menuju ke sisi lain. Montana, bagaimanapun, tidak berani pergi bersamanya. Sisi lain diisi dengan tembakan besar, dan beberapa kepala departemen pendidikan juga hadir. Sebagai sesama anggota staf, tentu saja Montana tidak memiliki keberanian untuk mendekati mereka. Adapun Jonathan, dia pergi dan kembali dengan cepat. Saat berada di sana, dia terlihat sangat bangga, berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menonjol di antara orang banyak jika dia hanya menyapa semua orang. Tetapi ketika dia kembali, dia sedih dan wajahnya berwarna seperti terong. Hah, apa yang terjadi? Jonathan, apakah wali kota mengabaikan Anda? Aku sudah bilang begitu bukan? Lebih baik jangan pergi ke tempat semua pukulan besar berada. Memehaemem. Sepertinya wali kota dan yang lainnya memang sedang menunggu kedatangan seseorang yang penting. Saya mendengar mereka berbicara tentang Tuan Crawford, yang akan membawa perubahan besar ke seluruh kota tenang. Dia bos besar, tapi ada yang tidak beres. Jika memang Tuan Crawford, mengapa dia datang ke sini dengan bus? Jonathan bingung. Wali kota mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Ayo pergi sekarang. Beberapa kepala dari Kementerian Pendidikan juga ada di sana, kata Montana terburu-buru. Jonathan hanya mengangguk. Dia berharap Crawford bisa mempercepat perjalanannya juga. Gerald mengikuti dari belakang dan mendengar mereka menyebut namanya. Mungkinkah mereka datang ke sini untuk menjemputnya? Pikirnya dalam hati. Tapi dia sudah memberitahu Zack Lile untuk tidak mengubah kedatangannya menjadi acara besar. Dia hanya ingin kembali ke rumah dan membereskan barang-barangnya sendiri, dan dia ingin menghindarinya. Namun, saat ini adalah saat yang buruk bagi Gerald untuk pergi dan bertanya kepada mereka. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tangannya penuh dengan barang bawaan Montana dan Jonathan. Sopirnya berhenti di depan mereka begitu mereka keluar dari stasiun. Panasnya membunuhku. John, masukkan barang bawaannya ke dalam, dan ayo pergi. Montana dengan kasar membentak pengemudi itu. Setelah memasukkan barang bawaan mereka ke dalam, Jonathan dan Montana masuk ke mobil, dan sopirnya pergi. Gerald ditinggalkan sendirian di stasiun dengan barang bawaannya di samping. Terlihat seperti orang idiot. Dia mungkin hanya seorang pelayan, tapi setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah menyapanya, kan? Di dalam mobil, Jonathan melihat ke kaca spion dan melihat Gerald sekarang berdiri bodoh di tempat pikap mereka. Dia merasa sedikit kasihan padanya. Montana, aku lupa menyapa teman sekelasmu itu. Kita seharusnya setidaknya bertanya kemana dia menuju dan mungkin memberinya tumpangan, kan? Lupakan dia, kami tidak memberinya tumpangan. Dia hanya menyedihkan. Dan kita tidak akan mengambil risiko mengotori mobil kita karena dia. Baik-baik saja maka, mengutuk Montana pelan. Gerald memutuskan untuk menelepon ke rumah dan bersiap untuk pergi. Dalam perjalanan kembali, dia ingat untuk menelepon Tuan Winters. Dia ingin memberitahu mereka untuk tidak membuatkan makanan untuknya karena dia akan mengambil sesuatu dalam perjalanan kembali. Telepon di rumah berdering cukup lama, namun tidak ada yang mengangkat. Dia menelepon 3 kali sampai seseorang akhirnya mengangkat telepon. Suara lemah dan samar terdengar di seberang telepon. Halo. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Nyonya Winters, ini Gerald di sini. Bolehkah saya tahu di mana Tuan Winters? Oh, Gerald, kamu kembali untuk istirahat. Ya, Mrs.
Winters terdengar sedikit terkejut. Kembali ketika mereka masih kecil, Jessica dan Geralt sama-sama dibesarkan oleh Tuan dan Nyonya Winters. Itu sebabnya saudara kandung memiliki kasih sayang yang sangat mendalam untuk pasangan tua itu, memperlakukan mereka seperti kakek nenek mereka sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Jessica adalah yang pertama naik ke puncak. Karena Geralt masih harus menghidupi dirinya yang malang, dia tidak bisa memberikan kehidupan yang nyaman bagi Tuan dan Nyonya Winters. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi mereka bantuan keuangan secara diam-diam. Jadi pada dasarnya, Tuan Winters dan keluarganya masih mempertahankan kehidupan aslinya. Setelah Jessica menerima kabar bahwa Geralt akan istirahat, hal pertama yang dia pikirkan adalah membantu Tuan Winters dan keluarganya menetap. Geralt tidak akan pernah melupakannya. Ahem, Tuan Winters dirawat di rumah sakit sore ini. Saya baru saja kembali untuk mengemas beberapa pakaian ketika saya mendengar telepon berdering. Apa? Dirawat di rumah sakit? Rumah sakit mana? Mendengar nada muram Mrs. Winters, jantung Geralt berdegup kencang. Dia buru-buru menanyakan lokasi rumah sakit. Nyonya Winters memberitahu alamatnya. Itu terjadi di sebuah rumah sakit di daerah yang sama. Mrs. Winters juga kebetulan tiba pada waktu yang sama setelah menumpang salah satu truk roti County. Geralt membantunya turun dari truk sebelum bergegas ke ruang gawat darurat di salah satu gedung rumah sakit. Tuan Winters tampaknya menderita masalah kardiovaskular dan pingsan saat makan siang. Insiden itu membuatnya sangat ketakutan, dan dia segera memanggil ambulans. Sekarang, para dokter masih melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkan hidupnya. Kenapa hanya kita yang membayar tagihan rumah sakitnya? Kakak laki-laki, dia ayah kami, ayahmu. Jadi kamu harus ikut serta juga. Di ambang pintu ruang gawat darurat, seorang wanita dengan alis bertekstur seperti ulat sedang berbicara kepada pasangan. Di seberangnya juga ada beberapa pasangan dengan anak kecil. Setelah diperiksa lebih dekat, Geralt menyadari bahwa mereka adalah dua putra dan putri Tuan Winters. Anak-anak kecil itu adalah cucunya. Setelah mendengar kejadian itu, mereka rupanya juga dilarikan ke rumah sakit. Saudara-saudaraku, apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya akurat. Kalian semua tinggal bersama ayah paling lama, dan aku selalu keluar, sibuk dengan bisnis, untuk tagihan. Saya hanya meminta Anda untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Belum pernah saya sebutkan sekali bahwa saya akan membuat Anda membayar semuanya, jadi tenanglah. Pada akhirnya, kita berempat akan membagi tagihan secara merata. Yang tertua dari kelompok itu selalu keluar mengelola bisnisnya. Dia menyilangkan tangannya, mengambil sebatang rokok. Mengapa kita berempat harus membayar bagian yang sama dari tagihan? Kalian berdua bersaudara adalah yang tertua dari keluarga. Jadi masuk akal jika kalian melangkah lebih jauh. Kakak dan aku harus membayar bagian yang lebih rendah. Selain itu, putri saya baru saja lulus dari universitas tahun ini, dan dia akan segera magang. Aku butuh uang untuk itu. Kakak ketiga tidak puas. Geralt mengerti bahwa mereka entah bagaimana memperebutkan tagihan medis. Dan ketika Mrs. Hayward mendengar perkelahian di antara saudara kandung, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Bisakah kalian berhenti berdebat sekali saja? Jika tidak ada dari Anda yang mau membayar, saya akan membayarnya. Bahkan jika saya harus membayar ginjal. Apakah kamu senang sekarang, Mrs. Winters menghentakkan kakinya dengan putus asa dan frustrasi. Tenanglah, Ibu. Bukankah Anda menggunakan sebagian besar tabungan Anda untuk membantu cucu Anda memulai bisnisnya sendiri? Tanya putra sulung kedua. Berapa tagihan medisnya? Geralt akhirnya angkat bicara. Hah, Geralt sudah kembali. Baru kemudian orang banyak memperhatikan Geralt. Mengapa Anda repot-repot bertanya? Lagi pula kamu tidak punya uang. Seorang wanita muda bernama Queenie Winters membentak dengan dingin. Dia seumuran dengan Geralt. Selama masa kecil mereka, Tuan Winters selalu lebih menyukai Geralt dibandingkan dengan Queenie. Akibatnya, dia tidak puas. Kakek nenek mana yang lebih peduli pada anak miskin daripada cucu mereka sendiri? Berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu dan mulailah menunjukkan kepada kami apa yang bisa kamu lakukan. Sela Clifton Winters, anak muda lainnya yang baru saja mendirikan perusahaannya sendiri. Seperti Queenie, dia juga membenci Geralt. Kebenciannya berasal dari Geralt mendapatkan nilai bagus sejak dia masih kecil.
dan kakek neneknya sering membandingkannya dengan Geralt. Seiring berjalannya waktu, kecemburuannya perlahan berubah menjadi kebencian. Adapun Geralt, dia tahu bahwa Queenie dan Clifton tidak menyukainya sejak awal. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah seorang perawat mendekati mereka. Bolehkah saya tahu kapan biaya operasi akan dibayarkan? Totalnya adalah $20.000. Dan saya kira Anda semua mampu membelinya, bukan? Perawat itu mengoceh dengan nada acuh tak acuh. Dengarkan aku, saudaraku. Selesaikan sekarang. Saya akan memberi Anda uang nanti, kata kakak laki-laki tertua. Dan kenapa aku harus mendengarkanmu? Segera. Pukulan terhadap satu sama lain yang seharusnya melunak kembali menjadi pertengkaran yang memanas lagi. Menantu perempuan kedua dan saudara perempuan ketiga telah bergabung dalam pertengkaran itu. Mereka bahkan membahas masalah masa lalu, mengatakan sesuatu tentang bagaimana menantu kedua berutang uang kepada saudara perempuan ketiga. Kemudian, seluruh adegan berubah kacau. Semuanya berantakan kerajaan. Perawat itu bahkan tidak mencoba menyembunyikan cemberut yang tumbuh di wajahnya. Saya akan membayar, bisik Geralt kepada perawat sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu, perawat itu menuntun Geralt ke bawah untuk membayar di konter, meskipun dia merasa agak skeptis terhadapnya. Lalu apa yang bisa menjadi alasan keraguannya? Itu semua karena cara Geralt berpakaian. Dia tidak terlihat seperti orang yang memiliki banyak uang untuknya. Tagihan medis mencapai $20.000. Hampir tidak mungkin bagi keluarga rata-rata untuk membayar. Apalagi orang seperti dia. Geralt membuktikan bahwa dia salah. Dia membayar $20.000 untuk biaya operasi dan bahkan membayar akomodasi juga. Itu adalah total $30.000. Dia membayar semuanya tanpa mengedipkan mata. Perawat itu tertegun. Tidak bisa bergerak. Geralt tidak memperhatikannya dan berjalan kembali ke lorong. Mereka masih berjuang. Semuanya berhenti berkelahi. Aku sudah melunasi tagihannya, kata Geralt. Hah, baru saat itulah pertarungan mereda. Saudara-saudara tercengang ketika mereka mendengar itu. Kau membayar semuanya, Geralt. Itu $20.000. Dari mana Anda mendapatkan uang itu? Tanya kakak tertua dengan heran. Yah, bukan hanya $20.000. Tetapi pemuda tampan ini membayar $30.000, termasuk tagihan rumah sakit. Tanpa sepengetahuan Geralt, perawat telah mengikutinya sampai ke sini. $30.000. Kerumunan menjadi lebih terkejut. Dalam keadaan yang lebih buruk adalah Queenie dan Clifton bahkan lebih malu, mengingat bagaimana mereka terus mengejek Geralt sebelum ini. Sekarang, dia benar-benar mengeluarkan uang. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Satu tamparan keras demi satu. Uangnya tidak dicuri, kan? Clifton bertanya dengan wajah bengkok. Ya, saya ingat sebuah situs berita online melaporkan bagaimana seseorang kehilangan uangnya. Geralt, apakah Anda kebetulan menemukan uang itu dan tidak mengembalikannya? Pasti itu. Hati-hati. Seseorang mungkin akan memanggil polisi. $30.000 itu mungkin akan membuat Anda dihukum mati. Clifton memperingatkan dengan kejam. Lagi pula, dia memiliki seluruh perusahaan. Dan tidak mengherankan bahwa dia tahu hal-hal seperti itu. Justru kata-kata inilah yang membuat Mrs. Winters takut. Geralt, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Oh, saya baru saja memenangkan lotre. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nyonya Winters. Jawab Geralt, tersenyum kecil. Meskipun tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan identitasnya, dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa kepada Mrs. Winters. Sebaliknya, dia panik dan akhirnya berbohong. Mata Queenie dan Clifton terbuka lebar saat mereka mendengar itu. Terutama Queenie, berapa banyak yang kamu menangkan? Dia bertanya dengan tergesa-gesa cemas. Putra tertua Tuan Winters, yang dewasa, berpikir bahwa cukup berani seorang gadis muda seperti Queenie mengajukan pertanyaan langsung seperti itu. Dia tidak bisa menekan kecurigaannya. Tuan Winters selalu mengatakan bahwa Geralt adalah pemuda yang baik, dan dia bermaksud agar mereka berdua bertunangan. Tapi siapa yang mau pria malang seperti Geralt? Jadi, Queenie menolaknya. Ketika dia mendengar Geralt mengatakan bahwa dia telah memenangkan lotre, dia merasakan sentakan menjalari tubuhnya. Astaga, jika dia benar-benar menjadi orang kaya, apakah itu berarti dia melewatkan kesempatannya?
Cepat, katakan padaku, Geralt, berapa banyak yang kamu menangkan? Queenie melompat berdiri. Geralt hanya tertawa, sambil menunjukkan 5 jari. Hah, 1,5 juta. Queenie menatap kaget. Di sisi lain, Mrs. Winters senang dengan berita itu. Apa? Anda benar-benar memenangkan $500.000. Jangan khawatir tentang itu, Bibi. Santai aja, saya sudah membayar tagihan medis paman. Geralt membantu Mrs. Winters duduk. Di sisi lain, Queenie merasa sangat cemas, seolah-olah segerombolan semut merayap di seluruh hatinya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dari nada Geralt saja, dia sepertinya telah memenangkan lebih dari 1,5 juta. Mungkinkah 5 juta? Astaga, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi cemas. Berkat Geralt yang diejek beberapa waktu lalu, dia memilih untuk menyembunyikan nilai spesifiknya dan membuat mereka menebaknya. Selama 2 hari berikutnya, Geralt tidak pergi kemanapun, tinggal di sisi Tuan Winters sepanjang waktu di rumah sakit. Kabar baiknya adalah kondisinya tidak serius, dan dia hanya perlu tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Saat makan siang, dia pertama-tama menunggu Tuan dan Nyonya Winters menyelesaikan makanan mereka. Ketika perutnya mulai keroncongan, dia menuju ke kafetaria rumah sakit untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Bukankah kamu, Geralt, kamu kembali? Saat dia sedang mengantri untuk makan, dia merasakan tepukan tiba-tiba di bahunya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat seorang gadis cantik, semuanya berdandan dan mengenakan kuncir kuda. Tetapi bahkan dengan riasan, Geralt masih mengenalinya. Anda Morgana Lopez. Geralt sedikit terkejut. Tentu saja, dia mengenalnya. Dia berasal dari kelas yang sama di sekolah menengah dan bahkan mewakili kelas bahasa Inggris. Namanya Morgana Lopez. Selama tahun-tahun sekolah menengah mereka, dia cantik namun terlihat normal pada saat yang sama. Tapi dia tidak melihatnya selama 3-4 tahun. Dan semua berdandan. Dia terlihat sangat seksi dan cantik. Metamorfosisnya cukup terlihat. Bahkan, dia sudah siap mental untuk bertemu dengan teman-teman sekelasnya jauh sebelum dia kembali ke kampung halamannya. Lagi pula, orang-orang yang seharusnya bekerja sudah pergi bekerja. Saya melihat foto Anda diambil oleh Montana Louis dalam kelompok perwakilan kelas bahasa Inggris kami hari ini. Anda membawa tas ransel. Jadi saya tahu Anda kembali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Morgana meluruskan rambutnya. Bahkan setelah lulus, adalah hal biasa bagi beberapa guru untuk meninggalkan kontak mereka untuk tetap berhubungan dengan perwakilan kelas. Sial, Geralt tercengang. Sejak kapan Montana memotretnya? Dan bagaimana dia tidak tahu? Dugaannya adalah bahwa dia pasti memotretnya setelah dia turun dari bus. Lagi pula, dia memang berteriak padanya untuk membawa barang bawaannya saat dia memegang teleponnya pada waktu itu. Jadi dia menduga itu pasti saat itu. Jalang itu. Meski terlihat kasar, Geralt masih mengutuk dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di rumah sakit? Seseorang yang Anda kenal diterima. Morgana mengobrol cepat dengan Geralt. Terakhir kali, mereka tidak banyak bicara. Tapi sekarang, sepertinya dia menjadi lebih bijaksana setelah berbaur dengan masyarakat. Ya, pamanku diterima di sini. Bagaimana dengan kamu? Melihat seseorang, tanya Geralt. Oh, aku punya banyak pasien di sini. Sampaikan salam pada pamanmu nanti untukku. Saya sangat berharap semuanya berjalan baik untuknya. Morgana tersenyum. Ah, aku mengerti sekarang. Anda pasti seorang dokter di sini, kan? Tanya Geralt. Ya, saya di sini dalam masa percobaan. Dan dalam waktu singkat, saya akan menjadi dokter penuh waktu di sini. Morgana berkata dengan sentuhan bangga. Itu keren. Keluarga Morgana tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan rumah sakit, tetapi itu tidak ortodoks. Menemukan koneksi adalah hal yang cukup umum dilakukan ketika siswa mendekati kelulusan mereka. Mereka yang memiliki koneksi akan bergantung pada mereka, dan mereka yang tidak memiliki koneksi perlu bergantung pada keajaiban. Itu tidak mengejutkan. Sudah waktunya bagi Geralt untuk membuat pesanannya. Kamu tidak perlu memesan apapun. Biarkan aku mentraktirmu makan siang hari ini. Nona, 2 porsi untuk kami. Tolong. Morgana berteriak kepada wanita kantin. Dan dia segera mengisi kedua piring mereka dengan makanan lezat.
Makanannya mewah dan menggugah selera. Yah, kita adalah teman sekelas di sekolah menengah. Dan kita sudah lama tidak bertemu. Jadi kamu tidak keberatan aku membelikanmu makan siang, kan? Morgana menutup mulutnya sedikit, tertawa. Sekarang, kenapa aku? Terima kasih banyak untuk makanannya. Itu terlihat sangat fantastis. Keduanya kemudian mengambil tempat duduk mereka. Morgana memulai percakapan dengan memperkenalkan dirinya dan apa yang telah dia lakukan selama 2 tahun terakhir. Itu mungkin tampak seperti penangkapan yang tidak bersalah. Tetapi yang sebenarnya dia inginkan adalah sedikit pamer. Meskipun demikian, dia masih lebih nyaman bergaul daripada teman sekelas lainnya. Geralt hanya mendengarkan, sesekali memasukkan pujian dengan beberapa kata. Saat itu, seorang dokter laki-laki muda berjas lab putih berjalan menuju Morgana. Siapa ini? Oh, ini teman SMA. Saya bertemu dengannya di sini. Jadi saya mentraktirnya makan siang. Hei Geralt. Izinkan saya memperkenalkan pacar saya kepada Anda. Ini Gabriel Lyon, dia yang saya ceritakan. Dan ayahnya adalah wakil presiden rumah sakit. Morgana tersenyum. Ah, teman sekelasmu di SMA. Bukankah lebih baik memberinya makanan restoran yang layak daripada di kafetaria kita? Kalian berdua bisa menyusul dengan baik kalau begitu, kata Gabriel, tersenyum. Saya masih harus bekerja sore ini. Jadi bagaimana saya bisa menemukan waktu untuk itu? Selain itu, kamu tidak keberatan dengan makanan kafetaria, kan, Geralt? Tentu saja tidak. Makanan di sini cukup enak. Geralt mengangguk sambil memasukkan 2 suap besar kentang ke tenggorokannya. Bagi Geralt, sebenarnya tidak apa-apa jika semuanya menjadi seperti ini. Selama sisa makan, dia mendengarkan Gabriel dan Montana mengoceh. Benar. Bukankah kamu memiliki beberapa teman sekelas sekolah menengah yang datang ke sini malam ini? Saya pikir itu Cameron Laver dan yang lainnya. Mereka kembali untuk istirahat. Dan sepertinya kamu harus bertugas malam ini, kata Gabriel. Betulkah? Maka saya kira saya harus menjadwal ulang shift saya untuk lain waktu. Cameron dan kelompoknya adalah teman terbaik saya selama sekolah menengah. Dan sekarang mereka di sini untuk istirahat. Saya juga harus memperlakukan mereka. Bahkan jika saya harus mengambil cuti sehari, saya belum melihat mereka selama 4 tahun sekarang. Oh, omong-omong, apakah Anda memesan restoran? Morgan bertanya. Ya, saya memesan Johnsbury Bistro untuk malam ini. Tidak, restoran itu terlalu biasa. Bagaimana dengan Buntingford Grand Hotel? Lagi pula, kami belum pernah bertemu sejak kami meninggalkan sekolah menengah. Itu sudah 4 tahun sekarang. Kamu tidak akan membuatku terlihat terlalu lusuh di depan mereka, kan? Baik-baik saja maka, itu berubah. Omong-omong, kapan Anda akan meminta direktur lain makan untuk menyelesaikan ini? Anda tahu bahwa direktur Anda adalah kepala rumah sakit, dan tidak ada yang bisa dilakukan ayah saya tentang hal itu. Gabriel tertawa pahit. Mengapa kamu mengangkat masalah ini? Saya baru saja kehilangan nafsu makan. Saya tidak bisa menelan gigitan ini lagi. Morgana membanting garpunya ke meja dengan marah. Dari apa yang dia dengar, Geralt menduga bahwa Morgana pasti berada dalam masalah. Mengapa dia membuat dokter magang yang lain menjadi dokter permanen dan bukan saya? Ini seperti yang saya katakan sebelumnya. Dia sama sekali tidak menghadap ayahmu. Apakah dia tidak tahu kita berdua saling bertemu? Dia menjadikan magang lainnya sebagai dokter penuh waktu dan malah mengabaikan saya. Morgana sangat marah sehingga garpunya hampir menabrak meja lagi. Gabriel mencoba menghiburnya. Geralt mendengarkan sambil makan. Dan dia hampir bisa mengerti apa yang terjadi. Intinya adalah bahwa masuknya Morgana Lopez ke rumah sakit sebagai dokter magang telah diatur oleh ayah Gabriel, wakil presiden rumah sakit. Tentu saja, Morgana sangat bagus dalam pekerjaannya, di mana dia sangat profesional dan sangat mahir dengan keterampilannya. Banyak staf rumah sakit dan pasien dengan suara bulat memujinya. Ayah Gabriel, bagaimanapun, tampaknya bertentangan dengan sutradara. Pada akhirnya, Morgana menjadi korban konflik antara keduanya. Dia menduga akan sedikit lebih menantang untuk menjadi dokter permanen baginya. Dan jika masa percobaannya tidak berakhir dengan baik, satu-satunya pilihan yang jelas adalah meninggalkan rumah sakit. Tempatnya telah diberikan kepada magang lain dari sisi direktur.
Tetapi yang satu itu tampaknya berkinerja jauh lebih buruk daripada Morgana. Jelas bahwa sutradara sengaja ingin mempermalukan ayah Gabriel. Sekarang, hal-hal telah menjadi sangat menjengkelkan bagi mereka. Sangat mungkin bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Jadi, itulah alasan mengapa Morgana ingin keluar malam bersama Cameron dan yang lainnya. Geralt tahu siapa Cameron dan gengnya karena mereka berasal dari kelas yang sama di sekolah menengah. Ayah Cameron bekerja di rumah sakit, dan ibunya di biro kesehatan. Singkatnya, mereka akan berdiskusi tentang masalah ini nanti. Geralt merasa tidak nyaman dan canggung saat mendengarkan percakapan mereka. Dia dengan cepat menghabiskan makanannya. Kamu sudah selesai. Apakah Anda sudah cukup makan? Lihat, aku punya banyak hal yang terjadi di sini. Jadi jangan ambil hati ini, oke? Morgana mengajukan pertanyaan itu dengan lembut. Itu tidak terdengar sehangat sebelumnya. Saat ini, kebanyakan orang hanya bersikap sopan selama beberapa menit pertama. Ketika waktu itu habis, karakter asli mereka akan muncul dari dalam. Tidak apa-apa. Dan omong-omong, Morgana, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengalami kesulitan di tempat kerja? Jangan terlalu khawatir, dan santai saja. Aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Geralt tidak bisa menyelesaikan makan siangnya dan pergi begitu saja. Namun, dia bisa memberinya satu atau dua kata yang meyakinkan. Geralt bahkan berpikir bahwa jika dia bisa membantunya, dia lebih dari bersedia untuk membantu. Meskipun dia tahu bahwa Morgana tidak benar-benar melihat banyak dalam dirinya, fakta bahwa dia mengundangnya untuk makan, terlepas dari apakah itu mahal atau tidak, adalah inti dari persahabatan. Akibatnya, Geralt berusaha membantu dan membalas budi. Terima kasih, Geralt. Benar. Beritahu saya nomor kamar kebangsal paman Anda, dan saya akan meminta Gabriel untuk pergi dan menyapa. Baik, Geralt memberitahu mereka nomor lingkungan. Tanpa menyela Morgana dan Gabriel, dia berjalan keluar dari kafetaria untuk menjaga Mer. Winters. Pada saat yang sama, dia menelepon Zack, melihat apakah dia bisa membantu Morgana menjadi dokter tetap di rumah sakit ini. Lagi pula itu bukan masalah besar. Rencana investasi jangka panjang Geralt tidak hanya mencakup industri pasar bebas, tetapi juga mencakup banyak perusahaan bisnis Serenetown. Rumah sakit dan sektor pendidikan juga menjadi bagian dari rencana investasi itu. Ngomong-ngomong, Geralt, aku ingin tahu apakah kamu bebas malam ini? Zack bertanya tepat saat mereka akan menutup telepon. Mengapa, apa yang salah? Yah, Kepala Serenetown County tahu kamu telah kembali selama beberapa hari. Itu semua salahku. Aku melepaskannya ketika aku sedang minum. Dan mereka bahkan pergi ke stasiun khusus hanya untuk menyambutmu. Sekarang, mereka telah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Dan mereka ingin tahu apakah Anda akan menghadiri pesta tersebut. Jika itu di malam hari, baiklah, aku akan pergi. Perasaan di perutnya itu benar. Selama ini, mereka memang ada di stasiun untuk menjemputnya. Terus terang, Geralt merasa sangat tidak enak karena membuat mereka kecewa. Adapun pesta penyambutan, bahkan jika dia tidak ingin pergi, mereka akan terus mengganggunya. Jadi, dia setuju untuk pergi. Sore harinya, begitu Winters akhirnya tidur, Geralt pergi ke pesta. Itu akan diadakan di Cape Grace Hotel, di suatu tempat di sekitar wilayah Serenetown. Menarik investor selalu menjadi prioritas utama kawasan ini, dan kali ini, banyak pemikiran telah dilakukan untuk menjadikannya sebesar mungkin. Bahkan banyak pemilik bisnis Serenetown County akan hadir. Zack dan Michael tiba lebih dulu karena Geralt harus menjaga Winters. Geralt berdiri di pintu masuk, siap memasuki hotel. Di sampingnya, sebuah mobil berhenti di tempat parkir. Sepasang suami istri keluar dari mobil, bergandengan tangan. Wanita itu berpakaian elegan dan formal, dan pria itu mengenakan setelan jas. Ya ampun, kita seharusnya pergi lebih awal. Lihat waktu sekarang, mengeluh wanita itu. Kenapa selalu salahku? Anda adalah orang yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk memakai riasan itu. Ayahku bahkan menelepon beberapa kali untuk mempercepat kami karena Crawford akan tiba. Akan memalukan jika kita terlambat. Balas pria itu. Pasangan itu tak lain adalah Montana dan suaminya, Jonathan. Berhenti bertengkar. Ayo masuk.
kata Jonathan. Tiba-tiba, dia melirik dari balik bahunya dan melihat bahwa seorang anak laki-laki juga memasuki hotel. Dia menunjuknya dengan heran. Montana, lihat, bukankah itu salah satu muridmu? Apakah itu Geralt? Tunggu, apa? Matamu pasti sedang bermain-main dengan Y.F. Asterisk. Itu dia. Montana terkejut. Dan dari raut wajahnya, dia benar-benar terkejut kali ini. Geralt, berhenti di sana. Tepat ketika Geralt siap memasuki hotel, dia mendengar seseorang memanggilnya. Dia melihat ke belakang. Dan secara kebetulan yang luar biasa, itu adalah Montana. Mas, Lewis, sungguh suatu kebetulan. Geralt menyambutnya dengan senyuman. Sejujurnya, dia sangat ingin menendang lutut Montana 2 kali. Kami terkejut Anda bertanya kepada kami, apakah Anda tahu tempat apa ini? Mereka merencanakan acara besar. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Montana, menyilangkan tangannya. Tanpa menunggu jawabannya, Montana tampak seperti menyadari sesuatu. Saya melihat, Anda di sini untuk bekerja, kan? Wow, Geralt, saya tidak tahu Anda cukup memperhatikan hal-hal yang lebih baik. Cafe Grace Hotel akan cukup sibuk malam ini. Jadi Anda pasti sudah mencium peluang Anda. Ya. Tidak buruk. Montana menyeringai dan mengangguk pelan. Oke, bekerjalah dengan baik. Saya akan ingat untuk memberi Anda tip. Montana menepuk bahu Geralt. Dia kemudian meraih tangan Jonathan dan pergi ke hotel. Hehe, tunggu dan lihat saja. Aku akan membuatmu menangis. Bastard. Geralt tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil langkah ke tempat itu. Ruang makan malam ini penuh sesak. Geralt memegang tangannya di belakang, menjelajahi kerumunan untuk mencari Zack dan Michael. Tiba-tiba, dia merasa wajahnya dilempari benda kecil. Sial, siapa itu? Orang itu pasti sangat bosan. Ya, Geralt berbalik dan melihat Morgana duduk di dekat meja, menutupi mulutnya dan cekikikan di belakangnya. Beberapa wanita muda duduk di sebelahnya, dan mereka semua tampak sangat mengenal satu sama lain. Mereka semua memandang Geralt dan tertawa bersama. Berhenti berdiri di sana seperti boneka. Ke sini, Montana berteriak pada Geralt. Geralt mengerutkan kening. Tidak senang. Tetapi dia tetap berjalan ke meja mereka. Hoa, Nyonya Lewis. Apakah ini salah satu murid Anda? Dia terlihat cukup bagus. Hei, kenapa dia tidak berseragam? Kata seorang wanita di sebelah Montana. Ya, lihat. Semua pelayan di sini berseragam. Dan dia satu-satunya yang tidak memakainya. Kurasa dia pasti tukang kalau begitu. Dia akan bekerja dimanapun ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi dia harus menjadi pekerja sementara. Montana mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Haha ya, datang ke sini. Anak kecil, datang ke sisiku. Ada kursi kosong di sampingku. Ayo duduk dan mengobrol. Ya, manis kecil. Jangan malu-malu. Ini adalah kesempatan langka untuk makan di antara begitu banyak CEO kaya dan muda hari ini. Jadi Anda harus menghargai waktu Anda di sini. Di usia akhir 20-an, beberapa wanita melihat bagaimana Geralt terlihat cukup tampan dan imut, dan mereka mencoba menggodanya. Montana memutar bola matanya. Apa yang kamu lihat? Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka memintamu untuk duduk? Apakah kamu sebodoh itu? 4 tahun kuliah tanpa biaya. Pada akhirnya, Geralt tidak bisa menolak ajakan itu. Dia merasa baik malam ini. Jadi dia memilih untuk duduk bersama mereka sebentar. Dia kemudian akan menyeberang ke meja Zack begitu dia melihatnya. Tetap saja, dia sedikit kesal. Terutama karena Montana terus-menerus melecehkannya dengan hinaan. Mengapa? Demi hubungan guru-murid mereka, Geralt melakukan semua yang dia minta agar dia lakukan. Namun dia bahkan tidak mendapatkan satupun ucapan terima kasih. Sekarang, dia telah mengejeknya sejak mereka melangkah ke tempat itu. Geralt seharusnya menghadiri pesta penyambutan. Sebaliknya, dia menjadi bahan tertawaan para wanita. Dia lebih suka tidak menonjolkan diri. Tapi itu tidak berarti dia mudah diolok-olok. Tak gentar, dia langsung duduk. Kamu benar-benar menyedihkan dan mudah tertipu. Bukan? Saya tidak percaya Anda duduk setelah disuruh melakukannya. Sekali lagi, Montana dengan kasar mencemooh Geralt. Itu membuat para wanita tertawa terbahak-bahak. Wanita-wanita ini adalah pasangan kaya dari elit bisnis kota Serene.
mogul suami mereka yang terlibat dalam perusahaan Top Mayberry. Montana, di sisi lain, hanyalah guru pengganti. Akibatnya, dia tanpa henti menyanjung mereka pada beberapa kesempatan, berharap dia bisa ikut juga. Melihat semua orang sangat bahagia, dia bahkan lebih bersemangat. Pukulan keras. Montana menamparkan bagian belakang kepala Geralt. Kenapa kamu tidak bangun dan menuangkan anggur untuk Libby dan yang lainnya? Pikirkan kamu pewaris kaya sekarang. Semua orang di meja itu tertawa terbahak-bahak. Geralt tetap diam, berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk semua orang. Namun, saat giliran Montana, Geralt sengaja mengocok botol itu, dengan agresif menuangkan isinya tanpa peduli sedikit pun. Sambil menjabat tangannya, dia dan menumpahkan anggur langsung ke perut Montana. Sekarang, gaunnya penuh dengan anggur. Astaga, Roku, Montana berteriak. Geralt, apakah kamu tahu cara menuangkan anggur? Kamu mau mati? Tahu berapa banyak yang saya bayar untuk gaun ini? Montana sangat marah. Pesta akan segera dimulai. Dan tidak mungkin dia bisa bertemu orang-orang di negara bagian ini. Namun, Geralt tampak seperti mati rasa. Dia pikir Geralt adalah anak nakal yang belum pernah menghadiri acara seperti itu. Jadi dia secara alami ceroboh dan kikuk. Tapi dialah yang membuatnya tetap melakukannya. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menahan lidahnya dan menyelamatkan kutukannya. Aku salah, ini kesalahanku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu duduk di sini sejak awal. Jika tidak, rokku tidak akan kotor. Ya ampun, untuk apa kamu berdiri di sana? Saya menuju ke toilet. Cepat ambilkan aku tisu. Karena pacarnya ada di meja lain mengobrol dengan beberapa tetua. Dan anehnya tidak menarik hanya untuk mengambil tisu sendiri. Dia malah menjulurkan kepala Geralt. Baik, Geralt menyeringai sambil menatap Montana. Dia mengangguk dan mengikuti Montana ke toilet. Aku menyuruhmu untuk mengambilkanku sekotak tisu. Apa yang akan saya lakukan hanya dengan satu potong? Montana sangat marah. Wastafelnya universal. Dan toilet pria dan wanita terletak di sampingnya. Pada saat itu, seorang gadis keluar dari kamar kecil. Dia kebetulan berjalan ke wastafel untuk mencuci tangannya. Nona Louise, mengapa kamu di sini? Gadis itu terkejut. Morgana, mengapa kamu ada di sini di Cape Grace? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan berkumpul malam ini dengan kelompok di Buntingford Grand Hotel? Morgana juga terkejut. Morgana, gadis yang dipilih Montana sebagai perwakilan kelas, dan sekarang menjadi dokter di rumah sakit daerah. Lupakan saja, hotel ini tutup selama beberapa hari. Jadi kami datang ke Cape Grace. Tetapi tampaknya mereka memiliki semacam acara hari ini. Untungnya, kami memesan lebih awal, atau kami tidak akan mendapatkan tempat. Morgana mengangkat bahu, menggerutu. Dia sepertinya tidak memperhatikan Geralt, yang hanya berdiri di sisinya. Nona Louise, bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Anda punya anggur merah di seluruh pakaian Anda. Tanya Morgan. Jangan tanya. Saya di sini untuk acara bisnis. Dan itu semua karena si brengsek Geralt. Dia mendapatkan anggur di sekujur tubuhku. Montana memutar matanya ke arah Geralt. Baru saat itulah dia melihat Geralt yang berdiri di dekatnya. Kenapa kamu di sini? Geralt, jangan bilang Anda di sini bersama Nona Louise untuk acara itu. Tanya Morgana heran. Dia hanya di sini sebagai tukang. Tidak mungkin dia diundang ke sini. Kata Montana. Suasana hatinya jelas buruk. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk membersihkan gaunnya. Noda tetap ada. Tetapi acara akan segera dimulai. Dan dia dengan cepat keluar dari toilet dengan marah. Cameron, teman-teman, lihat siapa yang kita miliki di sini. Begitu Montana keluar dari toilet bersama Morgana, beberapa anak laki-laki keluar dari ruang tunggu aula di lantai pertama. Kebetulan Gabriel Lyons, pacar Morgana, Cameron, dan teman sekelas lainnya. Yang benar adalah bahwa Geralt belum bertemu Cameron dan yang lainnya selama bertahun-tahun sekarang. Mereka bahkan tidak banyak bicara saat SMA, apalagi kuliah. Ketika mereka melihat Morgana, mereka buru-buru datang untuk menyambutnya. Geralt tidak menyela atau mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, hanya berdiri di samping dan mendengarkan dalam diam. Cameron, kamu yang paling tampan di kelas kami. Saya tidak berharap Anda masih menjadi heartthrob. Jadi apa selanjutnya?
Ada rencana masa depan? Morgana bertanya pada Cameron. Cameron mengenakan tuxedo. Rambutnya disisir ke belakang. Dia memiliki postur yang baik. Dan memang, terlihat sangat gagah. Lebih penting lagi, dia bukan anak terkaya di kelas saat itu. Tetapi keluarganya memiliki koneksi paling banyak. Dan para guru agak menghormatinya. Saya tidak tahu. Mungkin keluarga saya akan menarik beberapa string untuk saya. Cameron tertawa dalam hati. Tak perlu dikatakan. Semua orang mengerti bahwa karir masa depannya akan stabil dan aman. Yang lain meneteskan air hijau karena iri padanya. Tapi Cameron, Anda tidak bisa menjadi satu-satunya yang mendapatkan jalan yang stabil. Morgana sekarang bekerja di rumah sakit. Dan kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa untuk membantunya. Tentu saja, Montana tidak melupakan perwakilan kelasnya sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Oh benar. Gerald juga teman sekelasmu di SMA. Kenapa kalian sepertinya tidak saling mengenal? Kali ini, pacar Morgana, Gabriel, tiba-tiba menunjuk Gerald. Hah, Gerald, persetan, serunya sambil tersenyum. Cameron dan yang lainnya melihat ke arah Gerald. Dan tentu saja, mereka menyadari bahwa itu adalah Gerald yang sama dari sekolah menengah. Ya. Aku lupa memberitahu kalian bahwa aku bertemu Gerald pada siang hari ini di siang hari. Dan dia sekarang menjadi pelayan di Cafe Grace Hotel. Begitu Morgana melihat bahwa Gerald dikesampingkan dan diabaikan, dia merasa canggung dan tetap memperkenalkannya. Oh, bagus sekali. Gerald, apakah Anda ditempatkan di dapur atau aula? Jika hal-hal tidak berhasil untuk Anda, saya akan menemukan Anda beberapa koneksi dan mempromosikan Anda menjadi supervisor atau sesuatu. Cameron tersenyum dan mengangguk. Apakah dia teman sekelasmu dari sekolah menengah? Di antara sekelompok orang, ada juga seorang anak laki-laki yang belum pernah dilihat Gerald sebelumnya. Sekarang menatapnya dan mengajukan beberapa pertanyaan aneh. Memang, bertemu dengan teman sekelas lama yang menjadi pelayan saat reuni kelas. Sekarang hal itu layak diberitakan dengan sendirinya. Ya, dia orang bangkrut yang terkenal dari kelas kita. Haha. Anak laki-laki lainnya tertawa. Kelompok itu memperkenalkan Gerald kepada bocah itu tanpa ragu-ragu. Bahkan mengungkit-ungkit masa lalunya. Bapak, Crawford, jadi kamu di sini. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba menggelegar dari seberang aula. Hah, ketika Gerald berbalik, dia melihat seorang pria parubaya bergegas ke arahnya. Mereka sepertinya tidak mengenali pria itu. Mungkinkah dia mengenal Gerald secara pribadi? Gerald keluar dari kerumunan. Sialan. Gerald, mengapa Anda pergi untuk itu? Apakah Anda tidak mendengar bagaimana dia memanggilnya? Tuan Gerald. Haha. Ya, apakah kamu tidak malu? Beberapa teman dari sekolah menengah mengikuti Gerald saat mereka tertawa. Bahkan Morgana tertawa sambil menutup mulutnya. Montana memutar matanya lagi dan lagi ke arah Gerald. Aku pasti membuatnya mabuk. Aku tidak bisa berkata-kata. Montana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bapak, Crawford, saya sudah membawa mobil Anda untuk Anda. Itu di sektor C tempat parkir. Ini kuncinya. Dan tuannya menginstruksikan saya untuk meminta Anda kembali lebih awal. Saya mengerti, Tuan Lile. Jika tidak ada yang lain, Anda harus kembali. Kemudian, seorang anak laki-laki di sebelah Cameron melangkah keluar dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Saya pikir dia salah mengira dia. Gerald merasa sedikit malu. Kamu lucu. Ya, namamu sama sekali tidak terdengar seperti Crawford. Anak-anak terus mengejek Gerald. Oke. Itu sudah cukup. Mari kembali ke meja kita dan lanjutkan dengan minum. Oh benar. Nona Louise, saya akan mengatur reuni siswa ketika Anda senggang. Dan Anda harus hadir. Baiklah, Cameron tidak repot-repot mengejek Gerald. Malah membalas Morgana. Oke, tidak masalah. Setelah Anda mengumpulkan siswa untuk reuni, saya pasti akan berada di sana. Kelompok itu juga setuju. Tanpa memperhatikan Gerald, mereka kembali ke meja mereka. Gerald mengikuti Montana menaiki tangga. Bukankah kamu yang paling malu atau malu? Mengapa Anda menunjukkan diri Anda ketika orang itu memanggil Tuan Crawford? Sial, aku sangat malu padamu. Montana menegur Gerald beberapa kali lagi sebelum mereka berdua kembali ke aula acara. Mungkin dia sudah terbiasa duduk di kursi kosong di sebelah Montana.
Tepat ketika Montana akan mulai mengutuk, pembawa acara sudah memulai acara malam itu. Tampaknya telah berlangsung cukup lama. Dia harus tenang. Ketika dia melihat ke panggung, roda undian yang berputar muncul entah dari mana. Beberapa nama tertulis di bagian yang berbeda. Salah satunya adalah Mer Crawford, tapi tanpa nama depan. Bagaimanapun, ini adalah pesta penyambutan untuk Mer Crawford, dan semua orang sudah tahu siapa Mer Crawford adalah. Acara dilanjutkan dengan pengundian, dan di tengah-tengah pembagian hadiah berupa Mercedes-Benz G500. Montana, kamu hampir melewatkan hal-hal bagus. Lihat itu. Nama siapa yang kamu lihat di roda itu? Wanita di samping Montana meraih lengannya. Jonathan, sial, kamu ikut undian. Montana dengan bersemangat menarik lengan suaminya. Jonathan, haha, ya, mereka menggambar nama-nama sebelumnya. Dan aku berhasil masuk daftar pendek. Cukup suatu kehormatan untuk memiliki nama saya di daftar yang sama dengan Mer Crawford. Tidak masalah jika saya memenangkan G500 atau tidak. Jonathan merasa tersanjung. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu Mercedes G500. Bernilai hampir $500 juta. Jika kami memenangkan mobil itu, dapatkah Anda bayangkan betapa luar biasanya rasanya jika kami keluar dengan mobil itu? Benar, omong-omong. Apakah Tuan Crawford ada di sini? Yang salah satunya adalah Mer Crawford. Lihat meja itu. Itu terlihat penuh dengan tembakan besar. Seru Montana bersemangat. Gerald belum ada di sini. Tetapi Zack Lille dan Michael Zeke yang legendaris ada di sini. Tuan Lille mengatakan bahwa Gerald mungkin akan datang nanti. Karena Tuan Crawford mengatakan dia akan datang. Dia akan datang malam ini. Jonathan bersemangat. Di sisi lain, Gerald sedang melihat ponselnya. Seperti yang diharapkan, ada beberapa panggilan tak terjawab dari Zack. Melihat Gerald menggunakan teleponnya, Montana menjadi tidak puas lagi. Dia akan melontarkan beberapa penghinaan ketika tiba-tiba suara pembawa acara memenuhi seluruh aula. Semuanya, undian dimulai sekarang. Ayo putar rodanya dan lihat siapa yang memenangkan hadiah utama malam ini. G500. Di County, G500 adalah masalah yang cukup besar. Sangat jelas bahwa mereka telah melakukan upaya besar dalam acara ini. Dengan hura-hura keras, pembawa acara memutar kemudi. Ding! Selamat, Pak Duffy, karena memenangkan keyboard emas senilai $15.000. Tuan rumah memutar roda lagi. Ding! Selamat kepada. 3 hadiah dikirim kemudian. Ding! Selamat, Tuan Jonathan Led. Anda telah memenangkan gelang giok zamrud senilai $30.000. Ah, Montana pusing karena kegembiraan saat dia mendengar pengumuman pembawa acara. Penonton pun bertepuk tangan. Hadiah itu sendiri hanyalah bagian dari undian. Lebih penting lagi, Montana bisa naik ke atas panggung bersama Jonathan. Panggung yang sama di mana para pemain besar lainnya berdiri. Selain itu, ada banyak wartawan di samping. Astaga, apalagi yang bisa diminta seorang wanita. Montana sangat gembira sehingga dia bahkan memukul pipi Gerald. Dia terlalu bersemangat, dan pukulan itu terasa seperti bukan masalah besar. Siapa yang akan pulang dengan hadiah utama? Suara pembawa acara bergema keras, dan kerumunan menjadi hening. Saat penunjuk itu jatuh, mata orang banyak melebar untuk mengantisipasi. Ding! Akhirnya, penunjuk berhenti bergerak. Selamat Mer Crawford, telah memenangkan hadiah Mercedes-Benz G500 senilai $300.000. Mari beri dia tepuk tangan meriah. Tuan rumah berteriak kegirangan. Ah, kerumunan berteriak. Tentu saja, pemenang untuk hadiah lainnya semuanya secara acak. Tetapi untuk hadiah utama, Mer Crawford ditetapkan untuk memenangkannya meskipun dia mungkin tidak menghargainya. Semua orang tahu pengaturan raffle. Baiklah, semoga para pemenang naik ke atas panggung. Juga, Tuan Crawford, jika Anda sudah tiba, silakan naik ke panggung juga. Penonton tiba-tiba terdiam lagi. Mata semua orang mencari kemana-mana di sekitar aula. Cepat, cepat Jeremy. Kamu bisa berbagi panggung dengan Tuan Crawford. Montana meluruskan gaunnya untuk menyembunyikan noda anggur. Dia buru-buru meraih lengan Jonathan dan berdiri. Di sisi lain, Gerald tidak ingin membuat yang lain menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan dia tidak akan menjaga profil rendah lagi. Dia berdiri bersama Montana dan mengikuti mereka menuju panggung.
Mengapa kamu mengikuti kami? Montana baru menyadari bahwa Geralt mengikuti di belakangnya saat dia mencapai panggung. Aku di sini untuk mengklaim hadiahku. Jawab Geralt. Check off. Tidak ada yang menyebut namamu. Hadiah itu bukan untukmu. Itu untuk Mer. Crawford. Bukan Geralt. Apa kau buta? Montana membalas dengan cemas. Ya ampun. Jonathan. Kamu bahkan tidak ingin tahu apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Aku bertemu dengan mantan muridku di aula di lantai bawah. Kemudian, salah satu pengurus rumah tangga siswa datang dan memanggil Tuan Crawford. Dan Geralt yang bodoh ini berdiri. Bahkan saya sebagai pengamat bisa merasakan malu untuknya. Dan sekarang, dia mencoba naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Jika orang-orang mulai mengolok-oloknya dan mengetahui dia salah satu muridku, kami akan malu. Hanya itu yang membuat Montana khawatir. Bapak Crawford, tolong naik ke atas panggung. Kali ini, Zack Lyle naik ke atas panggung sebagai tamu kehormatan. Dia memandang Geralt dengan hormat dan memanggilnya. Geralt mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berjalan menaiki panggung. Michael Zeke, yang duduk di meja VIP di bawah, serta tim lain dari Mayberry International Inc., semua berdiri dan bersorak untuknya. Bapak Crawford, selamat. Terima kasih semua. Geralt tersenyum lembut. Jadi dia benar-benar Tuan Crawford. Seluruh kerumunan langsung jatuh ke dalam keheningan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.